Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Lana Adam. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai SHL, yaitu salah satu tools assessment center yang digunakan secara luas di berbagai perusahaan besar dunia. Teman-teman bisa langsung mengakses SHL di official website-nya di www.shl.com. Untuk Indonesia sendiri, ada banyak juga ya perusahaan yang sudah menggunakan SHL untuk proses rekrutmennya. Yaitu, coba kita lihat ya, ada Mandiri, ada Bank BTN, ada Buma, ada BCA, ada Pertamina, kemudian ada PGN, SKK Migas, Medco, Danone, dan beberapa lembaga di bawah kementerian. Jadi, buat teman-teman yang dari kemarin suka nanya, "Kak, bikin dong video soal SKB buat FHCI BUMN." Nah, teman-teman bisa menggunakan ini sebagai salah satu referensi yang mana tahu instansi atau perusahaan yang kalian lamar itu menggunakan SHL ini sebagai salah satu tools assessment center untuk tahap rekrutmen yang akan teman-teman jalani. Apa yang dijual oleh SHL sehingga digunakan secara luas di berbagai negara, bahkan perusahaan besar sekelas Microsoft pun menggunakan SHL sebagai assessment tools untuk calon pegawainya, yaitu karena dia itu proven scientific assessment tools ya. Jadi dia akan mengukur dari beberapa set pertanyaan atau assessment yang nanti akan teman-teman kerjakan di SHL, dia itu bisa untuk mengukur behavioral atau perilaku teman-teman, kemudian personality, ability atau kemampuan, dan juga berbagai hal-hal lain yang ingin diukur oleh perusahaan yang secara spesifik dibuatkan oleh SHL ini. Kenapa perusahaan mau spend banyak sekali uang untuk rekrutmen proses dilaksanakan oleh pihak ketiga yang profesional seperti SHL ini? Karena hiring decision-nya itu lebih tepat, kemudian juga bisa membuat restrukturisasi organisasi dan planning organisasinya itu lebih tepat karena dicocokkan dengan personality dan kemampuan dari calon karyawan tersebut. Buat teman-teman yang ingin mencoba assessment center dari SHL ini, teman-teman bisa langsung mengunjungi websitenya seperti teman-teman lihat di layar ya, shl.com. Kemudian langsung take practice test. Di situ ada berbagai jenis tes latihan yang bisa teman-teman coba. Jadi sebelum melaksanakan tes sesungguhnya, kita bisa latihan dulu nih dan diri kita itu sudah biasa dengan jenis-jenis pertanyaan tersebut sehingga tidak kagok atau nervous ketika melaksanakan tesnya yang beneran gitu. Nah, yang perlu teman-teman catat di sini adalah di sini kan ada berbagai macam jenis tes. Cuman untuk setiap instansi atau perusahaan itu mereka mempunyai kontrak tersendiri dengan SHL yang mana tidak semua tes itu keluar. Maksudnya misalnya di perusahaan A dia mengambil paket verbal, numerical, kemudian tes ini, tes itu gitu. Kemudian di perusahaan yang B itu mungkin akan berbeda karena kebutuhannya kan berbeda. Namun buat kita yang lagi pengen coba dan pengen menambah skill dan pengetahuan tentang tes masuk kerja ini dari SHL ini, ada bagusnya untuk mencoba satu persatu dari tes-tes yang ada di websitenya sehingga dengan jenis soal apapun yang nanti akan dihadapi, kita sudah siap dan pernah mencoba untuk mengerjakan sehingga tidak nervous lagi. Kita coba buka satu persatu ya. Di sini contohnya untuk verbal reasoning test, kita akan diberikan sebuah bacaan singkat, kemudian kita disuruh untuk menjawab antara pernyataan itu sesuai atau tidak sesuai, atau kita tidak bisa mengatakan itu sesuai atau tidak sesuai. Nah, itu untuk verbal reasoning test. Jadi dibaca baik-baik. Kemudian namanya juga ini tes psikologi. Itu semuanya lakukan setepat mungkin dan secepat mungkin. Kemudian untuk jenis tes yang kedua yaitu numerical reasoning test. Biasanya kita akan diberikan tabel atau diagram, sesuatu yang numerik. Kemudian di pertanyaannya kita akan dikasih pertanyaan tentang pengambilan kesimpulan dari informasi yang ada di tabel tersebut.
Lanjut ya, untuk tes yang ketiga yaitu inductive reasoning test, yaitu tes berisi serangkaian gambar atau pola dan kita disuruh untuk melanjutkan gambar atau pola selanjutnya. Itu untuk mengukur problem solving kita terhadap sesuatu, bahwa kita ketika diberikan serangkaian informasi yang kita sebenarnya nggak familiar, tapi kita itu jadi tahu alurnya atau tahu bagaimana untuk menyelesaikan atau melihat sequence selanjutnya gitu. Untuk jenis tes yang selanjutnya atau yang keempat yaitu ada checking test atau tes untuk menyandingkan dua informasi yang sepertinya sama persis, tapi kita disuruh untuk mengecek mana sih yang sama persis gitu. Teman-teman bisa lihat contohnya di layar. Itu ya, kita disuruh memilih yang di sebelah kanan itu adalah untuk memilih mana sih yang sama persis dengan sebelah kiri itu untuk mengukur ketelitian teman-teman. Yang kelima yaitu calculation test atau tes perhitungan. Di sini adalah untuk mengukur kemampuan kita untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian secara sederhana dan akurat. Jadi harus dikerjakan dengan pelan-pelan namun pasti dan benar. Yang selanjutnya adalah tes personality questionnaire, kemudian motivation dan situational judgment. Itu sebenarnya seperti tes EPPS namun dalam bentuk online. Jadi teman-teman akan diberikan, kalau di websitenya ini nggak ada contohnya ya, cuman kalau mau latihan bisa, cuman nggak ada contohnya di websitenya ini, teman-teman bisa cek sendiri. Cuman kayak gini, untuk personality questionnaire ini teman-teman nanti akan dikasih 3 pernyataan. Ada pernyataan 1, 2, 3. Teman-teman pertama akan disuruh untuk memilih yang paling mewakili diri teman-teman. Mau itu baik banget atau buruk banget, terserah yang mana yang mewakili diri teman-teman. Pilih salah satu. Nanti 2 pernyataan yang lain akan ada di soal berikutnya dan teman-teman disuruh untuk memilih mana yang paling mewakili di antara 2 yang tidak mewakili itu. Kayak gitu terus. Kemudian itu kan setiap sesi itu kayak 3 pernyataan. Kemudian akan menjadi 2 pernyataan dan teman-teman milih dan akan tinggal 1 yang hilang. Kemudian akan ganti lagi pernyataan. Kayak gitu diulang-ulang dan banyak sekali. Tips dari saya untuk mengerjakan soal personality ini adalah untuk konsisten. Yaitu kayak misalnya ada pernyataan-pernyataan seperti kayak ambisius, kemudian memimpin. Teman-teman harus strict dari awal kalau misalnya mau menjawab tentang ambisius ya ambisius dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya teliti ya teliti. Namun pada akhirnya di bagian-bagian tertentu nanti sesuatu yang tidak teman-teman pilih, nanti dia akan keluar lagi beserta sesuatu yang tidak teman-teman pilih. Ya sebenarnya seperti tes EPPS atau ini untuk menguji konsistensi dan kemana sih arah personality kita, yang mana di websitenya juga sudah ditulis dengan jelas di awal tes bahwa tidak ada jawaban yang benar dan salah, dan teman-teman bisa milih apa aja, tidak masalah. Ini untuk mengukur personality teman-teman apakah sesuai dengan pekerjaan yang sedang dilamar atau budaya perusahaan atau enggak gitu. Jadi tidak perlu takut untuk menjawab mana yang salah dan mana yang benar, karena nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, seperti itu. Kemudian setelah selesai si personality test ini, teman-teman akan didirectkan untuk kuesioner mengenai tes, dan kuesioner ini tidak mempengaruhi hasil tes. Apapun hasil tes yang teman-teman sudah kerjakan dan submit itu ya akan seperti itu regardless jawaban teman-teman di kuesioner. Jadi tidak masalah. Namun kalau teman-teman si kuesioner ini nggak bisa di-skip, jadi harus dikerjakan baru skornya akan muncul. Beberapa akan memunculkan skor langsung sehingga teman-teman bisa lihat hasilnya, beberapa enggak, jadi akan melalui recruiter, seperti itu. Jadi teman-teman untuk yang sedang mulai cari-cari pekerjaan baru, boleh sambil dilihat website SHL, siapa tahu itu berguna karena banyak sekali perusahaan yang sekarang sudah menggunakan SHL, baik perusahaan swasta, BUMN, ataupun instansi pemerintah yang lain. Kemudian untuk tesnya dalam bahasa apa, itu tergantung dari paket dari perusahaannya ya. Kalau yang multinasional biasanya pasti dari awal, dari instruksi, dari email, dan seluruh tesnya termasuk verbalnya itu menggunakan bahasa Inggris. Saya tidak tahu kalau yang misalnya BUMN atau perusahaan dalam negeri pakai apa. Cuman kebanyakan untuk yang multinational company itu menggunakan
bahasa Inggris. Jadi, be prepared dan good luck untuk semua teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk tes di berbagai tempat. Semoga, tesnya sukses dan bisa mengerjakan semuanya sampai tahap akhir. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk yang baru pertama kali datang di channel Lana Adam, boleh bantu subscribe dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.